Here we go. Akhirnya Jordi Amat resmi bergabung ke Persija Jakarta dan juga Rafael Strike yang juga resmi bergabung ke Dewa United. Sebenarnya menjadi seru, tapi kita lihat apakah ini menjadi dampak buruk atau bahkan justru lebih baik. Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, pada akhirnya Persija Jakarta resmi mengumumkan Jordi Amat sebagai penggawa barunya, dan ini adalah salah satu pemain naturalisasi yang awal-awal itu dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Dan Rafael Strike, penyerang muda kita, naturalisasi juga dari Belanda, yang resmi juga bergabung ke Dewa United. Dan banyak sebenarnya pro dan kontra mengenai hal ini, kecuali memang yang gue lihat Jordi Amat ya. Kalau Jordi Amat udah pasti dengan usianya yang ya sudah melewati masa emasnya lah gitu. Gua rasa memang kalau memang mau bermain di Liga 1 ya cocok lah gitu loh. Tapi untuk apa strike gitu loh. Emang akan menjadi, ini jadi pertanyaan gitu. Apakah ini menjadi buruk atau menjadi baik? Nah, gua akan membahas berbagai sisi yang secara subjektif ya. Balik lagi, gue berpendapat karena ini berdasarkan apa yang gue lihat. Jadi gue subjektif ya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang mau berpendapat lain atau bahkan ngerasa gak setuju, ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi gue ngerasa kayak kalau Jordi Amat tadi udah gue bilang, ya kalau Jordi Amat sebenarnya gue nggak banyak pembahasan, tapi gue agak sedikit aneh masalah rumornya gitu. Rumornya di transfer market gitu ya, Persi itu dan Jordi Amat itu hampir 95% loh bergabung ke Persib Bandung gitu. Tapi kenapa jadi ke Persija Jakarta? Ya whatever it is, ya sekarang Jordi Amat sudah di Persija. Apakah itu bagus untuk Persija? Iyalah, jelas. Tapi gue nggak yakin juga apakah jadi line up atau enggak gitu, karena mengingat permainannya yang menurut gue ya di JDT pun berapa kali lihat highlightnya sudah mulai menurun. Tapi gue ngerasa kayak kenapa gue kemarin tuh sempat ngebahas ya, agak pede gitu ketika Jordi Amat itu diisukan ke Persib, karena sekarang tuh Persib tuh lagi membangun relationship dengan JDT. Tapi ya akhirnya ke Persija mungkin ya tidak ada kesepakatannya di tengah-tengah mungkin gitu loh. Nah, sekarang gue ngerasa bahwa Persija ini, jadi dengan adanya Jordi Amat, gue ngerasa kayak ya mungkin Persija ingin mendalami atau memperdalam squadnya gitu loh. Mungkin bisa jadi super sub ya, ketika nanti uh, dua nanti center back asingnya ada salah satu yang cedera atau seperti apa. Intinya lebih ke memperdalam squad dan pengalaman Jordi Amat dan pengetahuan juga gitu loh, knowledge-nya yang lebih dalam. Jadi ya sebenarnya bagus untuk Persija dan juga bagus buat Jordi Amat buat karir kedepannya, mengingat usianya sudah tidak lagi muda. Oke, itu Jordi Amat, case close lah. Nah, cuman yang jadi aneh, agak sedikit tricky bagi gue gitu. Itu Rafael Strike ya. Jujur, gue kalau lihat Rafael Strike ya, gue tuh nggak pernah melihat gitu loh. Jujur aja, entah dia bermain di timnas, gue lihat highlight dia bermain di Bis Benro atau di Ado Den Haag kalau nggak salah gitu ya. Gue lihat cuplikan-cuplikannya, ini pemain tuh speciality-nya tuh apa gitu loh. Di main di sayap ya oke, mungkin karena levelnya bukan level Liga 1 ya. Jadi kelihatannya ketutup dengan pemain-pemain yang lebih bagus dari dirinya gitu loh. Ya, jadi gue ngerasa kayak biasa aja. Di timnas main sebagai striker, jujur
biasa aja. Cuman memang Replay Strike ini punya potensi gitu loh. Jadi dibilang bagus, belum sampai bagus amat gitu loh. Dibilang jelek banget juga enggak gitu. Jadi posisi Replay Strike tuh nanggung sebenarnya. Kalau kalau gue lihat real striker tuh kan kayak David da Silva contoh. Wah, satu kali sentuhan, sikat, gol gitu ya. Body balance-nya oke. Okay. Nah, kalau Rafael Strike tuh gue belum nemu sampai sekarang, jujur aja. Makanya kenapa lah butuh oleh Romeni. Entah nanti katanya mau datang lagi striker naturalisasi. Intinya ya seorang Rafael Strike tidak cukup gitu loh. Apalagi mengingat jam terbang bermainnya kurang. Dan Patrick Kluivert pun memasang standar bahwa syarat untuk bisa masuk ke dalam skuad timnas itu adalah jam terbang bermain. Dan kita lihat mungkin Rafael Strike di klub-klub sebelumnya itu kurang jam terbang bermain. Gua ngerasa bahwa ketika nanti Rafael Strike, ya ini harapan gua, ya semoga lebih cepat berkembang gitu karena gua melihat tim Dewa United ini adalah tim yang bagus ya, yang menurut gua levelnya udah sangat bisa bersaing dengan Persib gitu loh. Terus juga segi manajemennya bagus gitu ya. Fasilitasnya oke gitu ya. Dan gua ngerasa kayak Raffles ini nanti akan dikasih jam terbang lebih banyak gitu, jam terbang bermain untuk lebih banyak. Jadi harapan gua sebenarnya untuk Rafael Strike ya, ya sebenarnya pasti banyak yang skeptis ya gitu, apalagi mengingat usianya masih muda, main di Dewa United gitu. Gua jujur aja kayak ya pasti banyak yang akan mempertanyakan gitu. Kok nggak ada main di luar? Kok nggak ada mau berjuang gitu untuk main di luar dan segala macam? Ya baik lagi kalau misalnya nggak ada eh, kesempatan untuk jam terbang bermain ya gimana gitu loh. Karena mungkin apa strike pun butuh gitu ya. Tapi harapan gue adalah semoga progresnya makin bagus dan jangan berhenti untuk berkarir di luar liga kita gitu loh. Karena gue nganggap bahwa udahlah kalau memang Rafael Strike harus main di Dewa United is okay, tapi itu hanya jadi batu loncatan aja. Sisanya harus fokus lagi keluar karena di sini tujuannya adalah meningkatkan performanya. Oke? Okay? Mungkin segitu aja dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Next, mungkin ya, ini nggak tahu apakah benar atau enggak. Kemungkinan besar ada salah satu back dari rival yang diisukan untuk bergabung ke Persib Bandung. Gue juga bertanya-tanya nih. Ini masih mungkin ya, kalau gue kasih rate ini mungkin udah 80% ya. Cuma baik lagi. Yang sebelum-sebelumnya aja naturalisasi bisa belok gitu. Apalagi ini gitu ya. Dan ini semua pecinta Persija Jakarta alias The Jack juga mensupport pemain ini gitu. Sangat senang sama pemain ini. Jadi ya let's see lah. Kita lihat ke depannya, oke? Okay? See you.